Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum di depan masa. Assalamualaikum buat semua. Oke, sobat beta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi bersama beta di channel Beta Insaf. Oke, di video kali ini beta insya Allah akan menampilkan yaitu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu ada 4 pembahasan dari Ustadz Adi Hidayat yang akan beta tampilkan di video ini. Yang pertama yaitu mengenai doa berbuka puasa yang sahih ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan kembali dan akan berpuasa kembali. Yang kedua yaitu mengenai cara meningkatkan hafalan ya. Yang ketiga yaitu kapan doa yang mustajab kita lakukan di dalam sholat, entah itu dari waktu sujud ataupun yang lainnya. Saksikan aja. Yang terakhir yaitu khusyuk yang sebenarnya itu seperti apa. Berikut semua akan dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi buat para penikmat YouTube, mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya buat kita semua. Oke, itu saja. Silakan langsung simak videonya. Ini dia videonya, cekibet. Saya langsung masuk ke intinya saja, doa berbuka puasa. Lebih spesifik lagi, apakah dhahabat dhama'u atau Allahumma lakasumtu, gitu kan? Baik. Dua-duanya ada di hadis. Dua-duanya ada di hadis. Dan uniknya di kitab yang sama. Kenapa? Baik, hari ini saya kabulkan. Bismillah. Anda kalau saya mau pindah ke sini bisa. Caranya hapus dulu. Perhatikan ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, hadis tentang dhahabat dhama dengan Allahumma lakasumtu itu ada di satu kitab yang sama. Satu kitab yang sama. Ada di Sunan Abu Dawud. Yang dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah itu ada di Abu Dawud nomor hadis 2357 dari Ibnu Umar. Sudah? Sedangkan hadis yang Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu sampai situ. Wa bika amantunya enggak ada. Itu tambahan tuh wa bika amantu ya. Di hadis aslinya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu sampai di situ gitu ya. Itu ada di nomor hadis 358 dari Muadz bin Zuhrah. Oke. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Kalau dua-duanya ada hadisnya boleh nggak diamalkan? Belum tentu. Lihat dulu sahih atau tidak. Kalau sahih silakan amalkan. Kalau palsu kan bermasalah ya. Baik, belum tentu diamalkan. Ada hadis makan saat lapar berhenti sebelum kenyang, diamalkan, itu hadis palsu. Saking palsunya nggak ada di kitab hadis palsu juga itu. Itu di kitab cerita itu. Yuk lihat sini. Saya persingkat saja, yang ini yang sahih. Yang ini dhaif. Dhaifnya pun diperselisihkan oleh ulama sampai ada yang menyebut matruk. Ya. Ada sih yang menyebut sahih, Ibnu Hibban, thiqah ya. Tapi lebih banyak yang menyebutkan dhaif. Dalam kaidah jarah wa ta'dil disebutkan al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kalau hadis ada celahnya, maka celah didahulukan dibandingkan penilaian positifnya untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian. Nah, hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan satu syaratnya, terhindar dari 3 celah. Kalau ada 3 celah ini maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalil. Satu sudah pernah saya terangkan, jadi saya cepat, namanya mungkar. 3M, mungkar.
Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berperilaku fasik, sering melanggar ketentuan agama. Misal, menyampaikan hadis tapi suka berselisih, suka mabuk, suka mencuri. Itu hadisnya diingkari karena kredibilitasnya kurang. Ya, kredibilitasnya bermasalah. Ya. Contoh begini gampangnya lah. Bapak ibu mau ke Al-Ihsan, di jalan ketemu orang mabuk. Dikatakan sama orang mabuk, "Bu, jangan ke Al-Ihsan, ya, nggak ada pengajiannya, masjidnya tutup." Percaya nggak? Padahal belum tentu salah. Barangkali dia sedang jalan di sini waktu belum mabuk, dia lihat ternyata tutup, memang ada renovasi. Cuma karena orangnya kurang kredibilitasnya, kita tinggalkan, kita ingkari. Jadi bukan beritanya yang bermasalah, orangnya yang bermasalah. Al-Bukhari pernah jalan kaki itu untuk mencari hadis. Bayangkan, nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan kaki, Bu, Pak. Dan jaraknya bukan ringan itu. Ya, dari Iran sampai Persia itu, ya, Persia, Uzbekistan lah kalau sekarang itu, Uzbekistan. Beliau tinggal di Kecamatan Ju'fah, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Sore nanti saya bahasnya. Dikenal dengan Al-Bukhari. Itu jalan kaki nyari hadis. Jalan kaki sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, kemana-mana. Satu kali Masya Allah, begitu jalan jauh-jauh, kalau saya lukiskanlah dari Lebak Bulus sampai ke sini, sudah nyampe dekat-dekat, dilihat yang punya hadis, padahal kata orang cuma beliau yang punya hadis. Yang punya hadis sedang main dengan ayam. Ayam peliharaannya. Seperti mau ngasih makan. Begitu datang ditangkap. Al-Bukhari sudah jauh-jauh di situ, balik lagi. Ditanya oleh tetangga orang itu, "Syekh lima ta'ud, Syekh kenapa kembali lagi?" Perhatikan jawabannya. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Padahal hadisnya belum tentu salah, tapi ditinggalkan. Itu beliau yang paling ketat. Makanya didudukan di nomor 1 urutannya. Di nomor 1 urutan sahihnya. Nah, jadi ada orang-orang seperti itu. Ya. Yang pertama mungkar. Contoh hadisnya nanti tiap tahun biasanya muncul itu. Ya. Yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis itu? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Musnad pertama dari Ibnu Abbas, nomor hadis 259. Itu bermasalah, mungkar, ya. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi, bermasalah. Yang kedua matruk, saya percepat. Nah, ini termasuk matruk. Hadis ini matruk, M yang kedua. Matruk itu ditinggalkan. Bukan cuma diingkari. Kalau diingkari masih bisa dilihat, cuma balik lagi. Kalau matruk tinggalkan, jangan dilirik. Ya. Di Ramadan yang paling banyak itu hadisnya, pernah dengar ini? Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya itqum minan nar, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Nah, itu hadis matruk. Matruk. Ya. Karena di dalamnya ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Itu bermasalah. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang terkenal suka berdusta. Walaupun nggak langsung ngarang-ngarang cerita, kisah fiktif, sehingga nggak bisa dibedakan ini cerita apa hadis. Ya, nah itu matruk. Dan yang terakhir maudhu. Kalau ini memang niat bikin hadis palsu. Ya. Ini sudah nekat luar biasa, tidak peduli dengan ancaman Nabi. Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti orang sudah siap-siap pesan kapling di neraka. Jadi kayak nawar gitu sama Allah, ya Allah pesan 1 ya di neraka itu. Ya gitu. Itu bikin hadis palsu. Dan ada yang pernah dieksekusi satu orang. Ketika akan dieksekusi ditanya, "Berapa banyak hadis yang telah kau palsukan?" Perhatikan, satu orang ini menjawab 40.000 hadis. Satu orang ini. Anda bisa bayangkan berapa banyak hadis palsu yang menyebar di sekitaran kita. Itu banyak ya. Yang paling banyak saat puasa, hati-hati, virusnya cepat ini, terutama di masjid. Niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Tolong Masjid Al-Ihsan ditempel hadis palsu itu. Jadi begitu masuk masjid lihat hadis bangun lagi. Ya. Yang ini termasuk matruk. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini. Nah, salah bukan doanya, yang salah diriwayatkan oleh orang bermasalah, dinilai sebagai hadis. Padahal isinya bagus. Doa itu jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Boleh nggak saya bilang begini? Ya Allah, terima kasih Engkau kuatkan saya untuk puasa sampai dengan sore ini. Sampai saya berbuka. Mohon ya Allah terima puasa saya. Jadikan amal saya diterima. Jangan sia-siakan usaha yang telah saya lakukan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Yang ini karena orang Arab pakai bahasa Arab. Cuma salahnya mengatakan ini hadis dari Nabi. Itu persoalannya. Ya. Jadi kalimatnya bagus. Cuma salahnya hadis dari Nabi. Nah, ketentuan yang kedua,
kalau Nabi sudah mengajarkan doa, maka tidak perlu capek kita merangkai kata. Karena doa dari Nabi itu yang paling bagus. Ingat, Nabi lebih tahu kebutuhan kita, lebih paham tentang isi agama kita. Karena itu kalau Nabi sudah mengajarkan, yang paling bagus pilih yang dari Nabi. Sekarang catat dalilnya. Tambahan, dalil tambahan. Nah, Anda baca dhahabat dhama'u sesuai sunnah, tapi tidak memahami isinya, tidak dapat keberkahannya. Nah, sekarang persoalan utamanya, ketika kita membaca doa ini, dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, kita akan pahami dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Catat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Hadis yang keduanya. 2249. Ditafsir oleh hadis ini. Perhatikan, dhahaba dhama'u, atau saya lengkapilah sanadnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai kepada Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Qala, beliau menyampaikan, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kana bersambung dengan orang artinya kebiasaan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa, punya kebiasaan. Jadi kebiasaan Nabi sunnahnya. Idza aftara, apabila beliau hendak buka, ya. Apabila beliau buka dalam puasanya, perhatikan kalimatnya. Qala, jadi kebiasaan Nabi kalau buka, beliau akan membaca dhahabadh dhama, hilang dahaga ini. Wabtallatil 'uruq, dan akan basah tenggorokan. Perhatikan ujungnya. Wa thabatal ajru, ini rahasianya. Perhatikan. Hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu saja, ini rahasianya. Wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan, dan ditetapkan hari ini, ditetapkan saat ini, ya, janji pahala yang diberikan oleh Allah, dan ditetapkan saat ini janji pahala yang diberikan oleh Allah, insya Allah, dengan seizin Allah. Rahasianya ada dalam kalimat al-ajru ini. Al-ajru itu secara bahasa itu memiliki dua arti. Yang pertama, pemberian langsung. Pemberian langsung, biasanya kompensasi dari suatu jasa. Anda naik taksi misalnya, kalau di Timur Tengah itu ada tulisan di atasnya ujrah, dari kata ajrun. Maksudnya begitu turun langsung bayar. Kompensasi jasa, lihat argonya berapa, langsung bayar. Nggak bisa ngutang, itu ajrun. Ya. Jadi sesuatu yang diberikan secara langsung. Yang kedua, Allah, sesuatu yang ditunda untuk dilipat gandakan. Misal, gajian ada harian tapi dibayarnya nanti, ya, setelah akhir bulan. Begitu pertama dicatat kerja sampai jam sekian, ya, dikumpulkan. Di akhir-akhir mau gajian, bosnya lihat ini rajin sekali, bagus, saya tambah lah. Ya, itu ajrun. Ya. Karena itu ketika agama menyebutkan dengan ajrun dalam hadis ini, itu memberikan dua indikasi. Orang puasa ada yang nanti diberikan pahala puasanya di akhirat untuk dilipat gandakan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Pahala akhirat. Tapi orang sering lupa pada yang pertama. Ada pemberian yang langsung diberikan saat dia buka. Karena itulah orang puasa disebutkan di hadis Nabi, dia akan gembira di dua keadaan itu. Farhatani, pernah dengar hadisnya? Orang puasa akan sangat gembira dalam dua keadaan. Farhatun, kebahagiaan pertama saat dia berbuka, dan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah mendapatkan pahala puasanya. Jelas sampai di sini? Allah. Yang kedua sudah kita paham. Sekarang yang pertama, apa maksudnya ini? Jadi saat kita membaca wa thabatal ajru dan tetap pahalanya sekarang, itu sebetulnya kita sedang meminta sesuatu kepada Allah untuk langsung diberikan pada saat itu. Bapak Ibu ketahuilah, doa sunnah ini sebetulnya doa pembuka, bukan doa intinya. Doa pembuka saat kita buka. Doa yang memohon kepada Allah supaya mengabulkan doa-doa kita, karena Allah berjanji akan memberikan sesuatu saat itu. Nah, permintaan kita ternyata diatur di At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Saya bacakan langsung hadisnya. Bismillah. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Perhatikan, qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu ketika, thalathatun, ada 3 golongan. Cuma 3 golongan.
La turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doanya Allah. Jadi kalau berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan. Allah shalli ala Muhammad. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil. Para ayah tolong fokus. Al-imamul adil. Para pemimpin yang adil. Jangan bayangkan presiden dulu, ya, menteri, bupati. Ayo, para ayah sebagai pemimpin di rumah tangganya. Kalau antum adil, ya, antum adil itu masya Allah. Saat mengangkat tangan berdoa itu sulit bagi Allah untuk menolaknya. Tidak mungkin ditolak kalau adil. Ibu nggak usah khawatir, saya nggak akan bahas tentang An-Nisa ayat yang ketiga itu. Ini adil yang lain. Jangan jauh-jauh Pak ya, jangan jauh-jauh nih. Adil itu definisinya, singkatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering berikan contoh begini, Bapak kerja di kantor. Ya. Saat Anda bekerja, jadikan diri kita sebagai seorang karyawan. Jangan jadi orang rumah. Di masalah-masalah di rumah, ketika masuk pintu kantor, simpan di luar rumah. Ya. Jangan sampai perasaan kita sebagai seorang ayah yang sedang ada masalah di rumah tangga, dibawa ke kantor, itu tidak adil. Ya. Sebaliknya, ketika pulang ke rumah, urusan kantor simpan di depan rumah, selesai. Jadilah seorang ayah yang baik. Anda boleh jadi direktur, jadi pengusaha yang hebat, itu di kantor. Sampai rumah anak kita itu tidak mengharap apapun kecuali ayah. Istri hanya mengharapkan seorang suami yang datang, bukan yang lain. Ya. Di Anda jangan bawa urusan pekerjaan ke dalam rumah, simpan di luar, itulah adil. Begitu dibuka pintu rumah, Masya Allah, anak kita itu akan berteriak, bukan memanggil kita dengan manajer, direktur, bukan dengan pengusaha. Saya kalau pulang ke rumah, begitu dibuka pintu, anak sudah lari, Buya, dia nggak manggil Ustaz, langsung minta digendong, diangkat di pundak, langsung diangkat, sudah main kuda-kudaan, selesai. Ya. Jam berapapun, pernah menunggu itu, pernah menunggu. Masya Allah, menunggu sampai malam, padahal biasanya tidur jam 7, jam 8. Ini tahu saya pulang kapan, dia tidur lebih cepat siang, malamnya menunggu. Malam menunggu, bayangkan jam setengah 10 masih ditunggu. Begitu datang saya, dalam suasana capek, ya main bola yuk katanya. Tengah malam itu. Pernah saya janji saya datang besok insya Allah. Nah, terlambat saya datang. Begitu masuk kamar mau tidur, anak saya bilang yang 2 tahun turun katanya. Turun, diminta turun, saya diminta tidur di lantai. Konsekuensi tidur di lantai. Sudah. Ya. Masya Allah. Jadi anak kita itu tidak mengharapkan apapun. Jadilah ayah yang baik di rumah. Jadi suami yang baik, sudah selesai, simpan di luar. Begitu kadang-kadang Anda masuk, salah caranya. Keadaan kita di kantor masih dibawa ke rumah. Pintu dibanting. Salah apa pintu? Yang masalah di kantor, yang dibanting pintu. Allah. Pak, ya, sehat? Sudah, nanti saja. Wah, Papa main yuk. Diam kamu. Ah, salah apa itu? Masya Allah. Itu bukan adil namanya. Makanya masalah nggak pernah selesai. Minta nggak selesai, minta nggak selesai. Karena kita tidak menempatkan dengan baik, Pak. Ya. Ibu tenang saja, ibu bisa bahagia. Nanti kita angkat lagi Pak tentang ibu. Ya. Itu adil. Jadi kalau antum mengangkat tangan, Masya Allah, anugerah turun, jawaban turun. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Hati-hati, hati-hati ya. Yang kedua, nah ini poinnya. As-sha'ima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Allah. Tidak ditolak doanya. Orang puasa sampai dia buka. Bahkan perhatikan hadis qudsinya di Al-Bukhari Kitabus Shiyam nomor hadis yang ketiga. Ya, saya wasiatkan tolong punya buku ini. Saya sudah serahkan. Silahkan dikopi sebanyak-banyaknya. Ya. Perhatikan. Allah menyanjung orang puasa, yatruku ta'amahu, orang makan dia tidak katanya. Wasyarabahu, orang minum dia tidak ya Allah. Wasyahwatahu, orang berhubungan seksual dia tahan. Min ajli, itu semua dilakukan karena saya, kata Allah itu. Allah. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Setiap dia puasa dilakukan karena saya, maka saya akan balas berapapun tanpa batasan apa yang dia butuhkan. Berapapun tanpa batasan. Yuk saya ilustrasikan sederhananya. Bapak ibu punya yang bantu di rumah. Masya Allah, kita minta bangun 4:30, dia bangun 2:30. Dibereskan, minta yang depan saja dibereskan semuanya. Yang tidak minta disapu, disapu, dipel, dibersihkan luar biasa. Di luar rata-rata. Satu kali datang pada kita, Pak, Bu, maaf ini anak saya mau ulangan, kurang ujian pendaftaran 250.000. Kita mampu untuk memberi. Diberi tidak? Berapa? Bisa 500. Bisa 500. Masya Allah. Apatah dengan Allah yang tidak punya batasan. Ketika Allah memuji hambanya, Masya Allah, ini ada orang makan dia tidak. Ada orang tidur dia bangun malamnya, Masya Allah. Ada orang diam dia baca Quran, kata Allah, Masya Allah, as-saima hatta yuftira. Ayo mau minta apa sekarang? Terutama saat buka, setelah semua itu dilakukan, lalu kita meminta kepada Allah, seakan-akan menagih dengan bahasa yang lembut.
Allahumma dhahabadh dhama, ya Allah dahaga ini sudah tidak ada yang saya tahan-tahan dari fajar itu. Wabtallatil uruq, ditandai dengan basah tenggorokan ini. Perhatikan. Wa thabatal ajru, engkau berjanji akan memberikan apa yang kau berikan saat ini langsung. Farahatun, saya bahagia sekarang ini. Insya Allah engkau akan berikan. Perhatikan, Allah itu tunggu-tunggu. Mau minta apa sekarang? Di saat kita minta wa thabatal ajru insya Allah, akan tetap pemberian Allah sekarang. Allah itu menunggu mau minta apa. Cuma kadang-kadang kita berhenti di situ, kita nggak minta. Karena panah setan langsung masuk ke mata kita. Kolak sudah direncanakan. Kalau nggak cepat dimakan dingin. Jus buah sudah menunggu. Akhirnya sudah selesai di situ. Bismillah, minum, makan, ke masjid. Doa belum. Padahal doa-doa itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang sunnahnya selesai itu muqaddimah kita makan kurma dulu, sunnah kurma dulu ya. Nggak ada kurma air putih. Teh manis urutan ketiga. Ya, urutan ketiga. Jadi kurma, nggak ada kurma air putih. Itu sunnahnya. Ya, baru setelah air putih misalnya silahkan mau teh manis, mau bakwan macam-macam. Ini kadang-kadang saya lihat di Al Ihsan takjilnya keliru itu makannya. Risoles dulu. Begitu risoles, korma belakangan. Risoles teh manis ya, untuk menghilangkan celah pakai air putih. Setelah sholat makan kurma, gitu ya. Itu terbalik. Ya. Bagaimana cara meningkatkan atau menguatkan ingatan? Baik. Satu, ada 4 cara. Kalau Anda ingin dikuatkan oleh Allah dalam menghafal atau belajar mengingat sesuatu, ada 4 cara. Dan ini jawaban terakhir kami. Yang sisanya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Pertama, ada 4 sifat hafalan. 4 sifat hafalan sebelum kami terangkan caranya. Satu, ada orang yang cepat menghafal, jadi begitu disampaikan cepat hafalnya. Ya. Dan sulit lupanya. Sulit lupa, di cepat hafal, sulit lupa, lambat lupanya. Satu, ini yang bagus. Yang kedua, ya, lambat hafalnya, tapi lambat juga lupanya. Ingatnya lama, setelah nempel juga susah lupanya. Yang ketiga, cepat hafalnya, cepat lupanya. Baru dihafalkan begini, oh hadis nomor sekian, keluar dari masjid lupa lagi. Bisa ya. Yang terakhir ini yang agak repot. Lambat hafalnya, cepat lupanya. Udah ditulis-tulis ya, begitu dihafalkan, langsung lupa. Ini yang berbahaya ya. Anda pilih mana di antara yang 4 ini? Nah, cepat hafal, lambat. Kalau bisa cepat hafal, tidak lupa-lupa. Ada orang-orang tertentu yang Masya Allah hafalnya cepat, bukan mau ingat, mau lupa susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Ada yang begitu tuh. Di antaranya Imam Sulaiman, dikenal dengan Abu Daud. Kemarin saya ceritakan ya, yang lahir tahun 202 Hijriah. Abu Daud As-Sijistani. Itu ulama yang sangat luar biasa, ketika menghafal cepat, mau lupa susah. Ya. Al-Bukhari, Abu Hurairah dan sejenisnya. Baik. Nah, kalau Anda ingin menemukan tipikal yang demikian, di antara tata caranya, Anda bisa buka di kitab At-Tibyan, karang Imam An-Nawawi. Saya rangkum cepat saja. Satu, meluruskan niat. Meluruskan niat saat mau belajar. Biasanya, kalau orang belajar itu, ya, umumnya, niatnya ada 2, kalau di psikologi pendidikan itu ya. Ada instruktif, ada ekstrinsiktif. Ya. Di instruktif itu untuk dirinya sendiri mengumpulkan hafalan. Jadi belajar misalnya, ya, intrinsik, jadi mendapatkan sesuatu untuk mengumpulkan pengetahuan. Untuk kumpul aja. Untuk kumpul. Di psikologi pendidikan modern yang saat ini. Jadi ada orang yang saat menghafal cuma pengen tahu, jadi pengen berilmu saja. Ya. Ada ekstrinsik. Ya, ekstrinsik itu mengumpulkan ilmu untuk tujuan yang lain. Kalau bahasa anak sekolah sekarang, menuntut ilmu untuk dapat kerjaan, menuntut ilmu untuk dapat ijazah. Jadi ilmu itu cuma jembatan saja, yang penting kerjaan dicapai. Yang seperti ini yang agak bahaya ini, karena saat kerja ilmunya lupa. Ya. Nah, Islam tidak keduanya. Islam tidak pada keduanya. Karena Islam ini memadukan keduanya dengan niat namanya. Dengan niat. Kalau Anda belajar hanya sekedar ingin mendapatkan pengetahuan yang melekat pada diri sendiri, diri pribadi sifatnya. Pelan-pelan. Karena sifatnya manusiawi, diri pribadi, ya, setiap manusia pasti punya keterbatasan, terbatas.
Kalau batasnya ini sudah hilang, maka ilmu tidak mudah untuk diserap. Misal, semakin sepuh kan daya ingat semakin berkurang ya. Berarti setiap pribadi pun punya keterbatasan. Tapi kalau Anda inginkan untuk kepentingan yang lain, dunia misalnya yang lain, dunia, maka saat dunia dicapai, ilmu pun bisa berkurang. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang terus menempel, melekat di dalam jiwa, tidak hilang, maka titipkan, mintakan, niatkan untuk yang tidak pernah punya batasan. Siapa? Allah. Maka kalau Anda ingin belajar, menghafal, melakukan sesuatu, lakukan karena Allah. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk belajar, wahyu yang pertama turun apa? Jangan sampai situ, sempurnakan. Karena ketika wahyunya turun dengan menggunakan Iqra, nabinya tetap nggak bisa baca. Perhatikan, lihat sejarahnya. Ya, saya kira Ustaz Khalid sudah mengajarkan barangkali. Ya, ketika malaikat turun dalam sirah An-Nabawiyah, ya, lalu mengatakan Iqra di Gua Hira, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Turun lagi sampaikan Iqra, baca. Kata beliau, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Ketika yang ketiga dipeluk oleh Jibril yang menyamar jadi laki-laki itu, dipeluk, dipegang erat, disempurnakan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah. Nah, ini pelajar muslim harusnya begini. Ini baca di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatnya ya. Lihat kalimat bismi. Wahyu turun, Iqra. Tidak sampai sini. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Satu, dua, tiga. Perhatikan sini. Saat kalimatnya disempurnakan, seketika Nabi bisa mengikuti bacaannya. Ya. Seakan-akan ada isyarat di sini, "Hei Muhammad, baca. Jangan karena engkau tidak pernah punya guru yang mengajarkan. Kamu tidak pernah bisa ada kesempatan untuk belajar. Tidak punya kemampuan untuk membacakan sesuatu. Lakukan semua itu bismi rabbik, karena Tuhanmu. Niatkan karena Allah, inginkan karena Allah. Yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan." Maka ketika sesuatu dilakukan karena Allah, Nabi yang tadinya tidak bisa mengucapkan bacaan itu ditanamkan oleh Allah Qur'annya dalam dirinya. Maka turunlah Quran, dibacakan oleh beliau, baru bisa membaca. Iqra, 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 mengikuti bacaannya. Di sini ada isyarat, mohon maaf ya, jangankan yang susah, jangankan yang sulit, yang mustahil pun, kalau Anda lakukan karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Saya usia sudah 70 tahun Pak, kayaknya kalau untuk menghafal Al-Quran, sudah hilang kesempatannya, apalagi Qurannya setebal ini misalnya. Anda 70 tahun, ada yang 82 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, cuman mendengar saja, 2 tahun hafal Quran. 2 tahun hafal Quran. Anda yang bisa baca, bisa nulis. Masya Allah. Masa sudah 2 tahun belum hafal-hafal juga? Ya. Sampai kapan? Ya. Lihat sini. Karena itulah, kalimat bismi dalam ayat Iqra, baknya menggunakan alif begini. Lihat. Cuma ayat ini, yang kalimat baknya menggunakan alif. Sedangkan kalimat bismillah yang lain, bismillahirrahmanirrahim, baknya nggak ada alifnya. Ya. Jadi kalau di mushaf Anda tidak ada alifnya, itu salah itu, mushafnya. Keliru tulisannya, harus ada alifnya. Karena tanda alif ini menunjukkan peristiwa bahwa alif itu menunjukkan panjang, sesuatu proses yang panjang. Ya. Umumnya kalau harokatnya ba, ada harokat kasrah bi, itu alif gak ada. Kalau ada ya wajar, tapi alif gak ada. Karena alif itu biasanya menunjukkan satu makna, huruf yang dibaca a panjang. Ada huruf ta begini, dikasih alif begini, baca ta. Ada huruf fa, dikasih alif, baca fa, selalu a panjang. Kok bisa yang ini harokatnya ba, kasrah, tapi ada alifnya? Ingin menunjukkan pesan kepada kita bahwa ini menunjuk satu kisah. Ada orang yang ketika diminta baca, panjang prosesnya, nggak bisa-bisa. Tapi ketika dilakukan karena Allah, begitu cepatnya. Saking cepatnya, pengen cepat dikuasai. Ya. Sudah bisa dibacakan, pengen cepat-cepat. Sampai turun ayat di Quran surah 75, ayat 16 sampai 18 itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan cepat-cepat engkau lafadzkan itu untuk sekadar menghafalkannya. Kenapa? Inna jama'nahu wa qur'anah. Karena kami sudah tanamkan itu dalam jiwamu. Orang-orang yang mengingat, menghafal karena Allah, dia tidak akan capek mengingatnya. Allah yang akan tanamkan apa yang diingatnya dalam jiwanya. Jelas sampai sini?
Jadi coba cek, barangkali anak-anak agak terlambat menghafal, mengingat dalam pelajaran di sekolahnya, karena mungkin tidak diarahkan meniatkan pelajarannya karena Allah. Ya. Termasuk Anda yang datang ke sini mau taklim, mungkin agak sulit mengingat sesuatu. Coba cek niatnya, sudah benar belum karena Allah. Jangan kesini ketemu teman, ya, pengen cuma lihat ustadznya, macam-macam dan sebagainya, ya, hati-hati. Ya, baik. Yang kedua, saya agak cepat. Satu niat, yang kedua kesungguhan. Ada kesungguhan, sungguh. Di antaranya mencatat, ya, berdoa. Sebelum belajar berdoa dulu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimni ta'wil. Ya, Allah akan kuatkan insyaallah. Yang ketiga, tingkatkan amal soleh. Ini intinya, tingkatkan amal soleh. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu hanya akan diturunkan, ya, kepada orang yang beramal soleh. Dan yang terakhir, meninggalkan maksiat. Jauhi maksiat. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan yang keempat ini, maka insya Allah Allah akan jaga, ya, kekuatan ingatan Anda dan selalu berada dalam kebaikan. Mengenai doa dalam sholat, kapan waktu berdoa yang benar? Apakah saat sujud dalam sholat, pada saat salam, setelah salam, dan doa ketika khutbah Jumat, apakah angkat tangan atau tidak? Baik. Yang pertama, doa dalam sholat yang dikabulkan ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan dan dalilnya sahih. Yang pertama saat berdiri, hadisnya qudsi bahkan. Saat berdiri, ini jangan main-main dengan ini yang paling hebat ya. Hadisnya qudsi. Saya percepat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan. Perhatikan, saya langsung kepada matan hadisnya. Idza qala al-'abdu, ya, qussimatis shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah, kata Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qussimatis shalah atau qassamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku. Idza qala al-'abdu, kalau hambaku membaca dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba kemudian berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, Allah langsung menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah langsung merespon, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan betul kalimatnya. Kalimat yang pertama ini, kata para ulama, memberikan kesan, kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam sholat, sedang berdiri, rasakan kita sedang berdialog dengan Allah, bukan bacaan biasa. Karena itu turun hadis di Muslim nomor 97, yang di Arba'in nomor kedua posisinya. Ada ihsan, masjidnya al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu. Jadi kalau kita sedang beribadah kepada Allah, rasakan seakan-akan bersama Allah, berdialog. Kalau kita tak mampu menatapnya, yakinkan saat beribadah Allah mengawasi kita. Itu ada jawaban. Yang paling hebat, perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya. Kalau hamba sedang berkata iyyaka na'budu, perhatikan rumusnya ya. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami jadikan aktivitas kami sebelum salat sebagai ibadah kepadamu. Jadi sebelum salat itu nanti antum zuhur salat ya. Sekarang niatkan ibadah, nanti makan niatkan ibadah, minum ibadah, pulang ibadah. Kalau ada hamba yang seperti itu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya permohonan, hanya kami mohonkan kepadamu. Kenapa kalimat iyyaka nasta'in ini muncul? Karena ini perintah di Quran saat dalam fikih salat, Al-Baqarah 45. Perhatikan, bagi orang-orang yang punya persoalan sebelum salat, wasta'inu bis-sabri was-salat. Kenapa kita dipanggil oleh Allah lewat salat? Itu bukan hanya tuntutan fikih semata. Allah sebetulnya ingin menyelesaikan segala persoalan yang kita bawa sebelum menghadap kepadanya. Seakan-akan ketika mengatakan hayya 'alas shalah, si dia salat, punya masalah apa? Punya problem apa? Punya kesulitan apa yang akan diselesaikan? Ya. Karena itu dalam panggilan adzan setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Kalau orang salat pasti bahagia karena masalahnya selesai. Karena itulah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, ya Allah, adabnya, saya sudah beribadah kepadamu, sekarang punya permohonan, hanya kepadamu saya panjatkan. Apa jawabnya? Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah komitmen antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, perhatikan kalimatnya. Wali 'abdi, dan untuk hambaku yang telah menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah itu, masa'ala, apapun yang engkau minta saat ini aku akan berikan. Aku akan berikan.
Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria sejak muncul perintah sholat di awal-awal. Jadi sholat itu bukan hanya pada Nabi Muhammad, Nabi Isa sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Zakaria sholat, tapi caranya tidak sama dengan kita. Perhatikan hebatnya cara Allah mengabulkan doa. Saya mau tanya, kalau suami istri sudah menikah puluhan tahun belum punya keturunan, suaminya sudah divonis sepuh, istrinya divonis monofos dan mandul, secara medis mungkin tidak punya anak. Secara medis mustahil punya anak. Nabi Zakaria bangun, masuk ke mihrabnya. Ali Imran surah 3 ayat ke-38 dan 39. Perhatikan, dalam solatnya berdiri itu meminta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Zakaria bermohon kepada Tuhannya. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha mendapatkan keturunan, berobat sana sini enggak dapat-dapat. Sekarang saya pasrah hanya meminta kepadamu. Innaka sami'ud du'a. Sungguh hanya Engkau yang pasti mendengar doa saya. Tidak menunggu lama, doa selesai dipanjatkan, langsung muncul ayat 39. Fa, tidak pakai waw, tidak pakai thumma. Fanadathul malaikatu. Maka tiba-tiba datang malaikat setelah doa dipanjatkan, menyeru. Perhatikan, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria itu belum selesai salatnya, masih berdiri. Masih berdiri dalam salatnya, baru selesai berdoa, malaikat langsung turun. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Anda dapat kabar gembira, Allah memberi kabar kamu akan punya anak. Langsung bahkan namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut medis bisa lahir. Bayi yang hidup dari rahim perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah hidup dia. Saking bingungnya Nabi Zakaria sampai nggak percaya. Kok bisa ya? Padahal awalnya minta, setelah dikasih kok bisa katanya. Qala anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Ya Allah, kok bisa saya punya anak padahal saya sudah sepuh katanya. Istri saya pun sudah monofos dan mandul, coba berikan tanda dan seterusnya. Artinya, kalau orang benar salatnya, dalam berdirinya meminta kepada Allah, itu sudah ditunggu. Mau minta apa? Pasti dijawab itu kalau mintanya benar. Pertanyaannya sekarang, maaf, Bapak Ibu, kalau Allah sudah meminta seperti itu, apapun dikabulkan, mau minta apa? Yang belum punya motor minta apa? Yang belum punya mobil, minta mobil. Sudah punya mobil minta? Yang belum menikah minta? Yang sudah punya istri minta? Oh, minta istri lagi. Bapak Ibu minta anak, Pak. Bu, tolong tandain Bu ya, sebelah sini tadi bapaknya nih. Mungkin ibunya ada di belakang. Perhatikan, karena itulah saat berdiri diberikan oleh Allah satu tawaran. Kalau dibacakan diberikan apa yang dibutuhkan. Mau nggak? Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah solusi terbaik dari masalah yang kami miliki. Maaf, ihdinas siratal mustaqim itu arti yang tepat bukan tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu bahasa kiasan, nggak pakai oh Bu, itu bahasa kiasan. Ihdina dari kata hudan, hidayah, itu solusi dari persoalan yang dihadapi. Jadi punya masalah apapun solusinya ya Allah tolong berikan. Siratal mustaqim itu kata kiasan, majas dalam bahasa Arab, yang mudah tidak sulit prosesnya. Jadi berikan solusinya tapi mudah. Jadi ketika kita meminta dalam sholat, itu minta ya Allah, saya punya masalah, tolong berikan. Diberikan oleh Allah satu bacaan, dibaca. Jadi yang punya masalah di rumah tangga diberikan solusinya, yang punya masalah di pekerjaan diberikan solusinya. Dan itu bukan solusi biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, Allah tidak murka dengan apa yang dikerjakan, waladhdallin, dan tidak tersesat dalam mengerjakannya, mudah dikerjakan. Jelas sampai di sini? Baik. Yang jadi persoalan, kalau sudah dikasih cukup tidak? Kadang-kadang diberi pun masih ingin yang spesifik. Saking sayangnya Allah kepada kita, diberikan kesempatan kedua setelah baca Al-Fatihah, diminta memilih surat-surat yang sesuai ayatnya dengan keperluannya, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yakinlah semua ayat Quran itu solusi persoalan hidup kita. Itu sudah tegas disampaikan, bahasanya hudan. Lihat tadi Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Di bulan Ramadan Quran diturunkan. Apa fungsinya? Hudan. Hudan. Solusinya disebut hudan, memintanya disebut ihdina. Nah, orang Islam saking sayangnya Allah kepada mereka, dipaksa supaya dapat solusi itu lewat salat. Al-Baqarah ayat kedua dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Yang di ayat 185 linnas, untuk manusia. Jadi kalau ada orang yang mau baca Quran dapat hidayah. Tapi orang Islam dipaksa supaya dapat solusi itu lewat salat. Perhatikan, siapa orang yang dapat hidayah itu? Muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa.
Jadi sholat itu sebetulnya supaya memudahkan Allah menyelesaikan persoalan kita. Silahkan pilih kalau ingin spesifik dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada ayatnya sesuai dengan keperluan kita. Misal, mohon maaf, yang punya persoalan rumah tangga, An-Nisa 34 misalnya sampai dengan 36. Ustadz suami marah-marah terus, ayat 19-nya. Ustadz istri saya cerewet, nggak mau nurut pada yang baik-baik, ayat 34-nya. Jadi ketika tahajud pisah kamar itu, suaminya baca 34, istrinya 19 terus itu ya. Begitu, subhanallah. Anak-anak nggak bisa bagaimana mengarahkan supaya soleh. Lihat Luqman 13, ayat 13 sampai 19. Ustadz kalau anaknya banyak bagaimana? Yusuf pindah. Ustadz pekerjaannya susah saya ini, bagaimana supaya dimudahkan? Al-Isra ayat 79 sampai 82. Ustadz mudah tapi datang lagi banyak. Al-Insyirah, semuanya ada di situ. Tinggal kita bacakan. Masalahnya nggak hafal. Jadi dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi. An-Nas lagi. Pantas mimpinya ketemu jin terus, itu yang dibaca. Yang jadi persoalannya. Jadi pertama saat berdiri itu caranya. Jadi kalau ibu bertanya atau bapak bertanya dari kertas tadi, artinya siap menghafalkan ayat Quran. Hadir malam Jumat nanti kita berikan gambarannya. Yang kedua saat ruku, tapi dalam ruku nggak boleh baca ayat Quran, ya. Cukup mintakan. Baca doa yang sunnah dulu, bisa pilih banyak doanya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan sebagainya banyak. Silakan setelah itu mintakan dalam hati kita atau membaca doa yang seperti Nabi contohkan. Silakan buka buku sifat salat Nabi, banyak di situ doanya, ya. Yang karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang karya Syekh Sya'rawi, banyak buku sifat salat Nabi, ada penuntun di situ. Yang ketiga saat sujud, ini yang paling utama. Perhatikan hadis Ibnu Abbas. Innama aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Tidak ada keadaan paling dekat antara hamba dengan Tuhannya kecuali saat sujud. Karena itu perbanyak doa saat sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir, tapi dalam setiap sujud. Ya. Kenapa disebutkan sujud yang terakhir? Ini sebetulnya ada pesan penting di situ. Maaf, sekaligus saya sempurnakan. Nabi itu rindunya tertumpahkan dengan Allah dalam dua keadaan. Satu, saat datang wahyu. Jadi kalau wahyu datang senangnya luar biasa, lepas rindu dengan Allah itu. Pernah wahyu tidak turun 6 bulan berturut-turut. Sampai bingung luar biasa, gelisah. Sampai kadang-kadang naik ke bukit mau turun lagi. Kata orang kafir Quraisy itu, Muhammad sudah gila tuh, ditinggalkan oleh Tuhannya. Tiba-tiba turun 2 surat sekaligus, Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Wad-Duha. Hei Muhammad, demi waktu duha yang menjamin engkau bahagia dalam kehidupan. Wal-laili idza saja, ataupun saat keadaanmu seperti gelap gulita seperti malam yang dikelilingi oleh kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan dalam keadaan suka dan duka Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, atau engkau dikatakan sebagai orang yang gila, dan seterusnya. Turun wahyu, senang lagi Nabi. Atau yang kedua saat sedang sholat. Di saat sholat itu subhanallah, sudah rindunya dengan Allah itu tertumpahkan saat itu. Karena itu Nabi, jangankan yang wajib, yang sunnah itu kakinya bisa sampai bengkak-bengkak. Saking nikmatnya melakukan pertemuan dengan Allah, saking nikmatnya. Pernah dengar hadis Nabi saat tahajud kakinya sampai bengkak? Itu baru rakaat pertama, Bu. Rakaat pertama, Aisyah sampai nangis-nangis itu melihat itu, ya. Rakaat pertama, padahal yang dibaca Pak cuma 3 surat itu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu Rasulullah. Subhanallah. Sunnahnya itu salat kusufnya juga banyak. Saya pernah di satu tempat itu saat salat gerhana, salat kusuf. Sebelum dimulai salat, saya maju ke depan, saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita akan sholat sesuai sunnah Nabi atau mirip-mirip Nabi? Kompak. Sesuai sunnah Nabi, Pak. Baik, saya bilang. Saya teruskan lagi. Kalau sesuai sunnah Nabi, karena sholat kusuf itu 2 rukuk 2 sujud, akan 4 kali baca surat, maka insya Allah surat pertama saya baca Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah. Mirip-mirip sunnah Nabi, Pak. Ada lain tuh ya. Itu Nabi. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dikerjakan dengan luar biasa. Subhanallah. Para ibu sekalian, apa yang terjadi? Karena itulah dalam sujud yang terakhirnya, kenapa lebih panjang? Karena sulit lagi menantikan pertemuan dengan Allah, walaupun waktu yang ditunggu cukup singkat. Kalau orang sedang dirundung cinta, rindunya luar biasa, menunggu 5 menit saja bagaikan 5 hari. Karena itulah di sujud yang terakhir itu panjang. Kalau orang khusyuk sholatnya, merasakan kenikmatan dengan Allah, itu subhanallah, setiap sujud itu walaupun yang dibaca cuma 1 kalimat, panjangnya luar biasa. Lama mau bangkitnya karena merasakan kenikmatan dengan Allah. Jadi kalau antum terbalik keadaannya, sujud terakhir justru ingin cepat-cepat misalnya, nah berarti ada kekurang khusyuan di situ yang dirasakan dalam hal yang tidak wajar. Yang terakhir, sesaat sebelum salam.
sesaat sebelum salam, ya. Jadi nanti ada banyak doanya. Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma ij'al fi lisani nura wa fi qalbi nura wa fi aini nura, dan sebagainya. Silakan pilih di antara 4 keadaan itu. Kalau yang saat berdiri belum terpanjatkan, minta saat rukuk. Saat rukuk belum terpanjatkan, minta saat sujud. Saat sujud belum dimintakan, minta sebelum salam. Kalau 4 kali diberi kesempatan belum meminta juga, berapa kali mesti diberikan kesempatannya? Baik. Saya kira waktu kita sudah. Al-khusyu'. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Fokus, sungguh-sungguh. Ada lagi yang lain? Konsentrasi. Kita selama ini sering keliru memahami sesuatu itu. Khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi, bukan serius. Kalau khusyuk diartikan konsentrasi, tidak ada yang mampu sholat dengan khusyuk. Bahkan Nabi pun tidak akan khusyuk. Karena pernah satu kali Rasulullah sujud, Hasan Husain naik ke pundaknya. Karena tahu Hasan Husain itu naik, dilamakan sujudnya sengaja untuk menyamankan mereka bermain. Kalau khusyuk diartikan fokus, konsentrasi, berarti Nabi saat itu sedang tidak konsen. Jelas ya? Baik. Nah, khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Khusyuk itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dengan arti at-tawadhu' wal khudu', atau al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' wat tawadhu'. Sudah bertambah kosakata bahasa Arabnya? Kosakata yang sudah bertambah? Ingat setiap pertemuan dengan saya selalu ada kosakata ya? Insyaallah. Ayo, malu pada anak-anak di Arab tuh, kecil-kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum sudah 60 tahun juga masih belum bisa aja. Ya. Teruskan dulu, bagaimana paham Quran? Al-khudu' wat tawadhu'. Al-khudu' itu artinya kepasrahan total. Pasrahan total. Khudu'. Wat tawadhu', tawadhu' itu kerendahan hati. Jadi khusyuk itu adalah kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Kepasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan sifat kerendahan hati. Definisinya dulu. Bagaimana dalam hal prakteknya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, khusyuk itu dalam fikih salat itu dibagi kepada 3 bagian. Ada 3 fase. 1, khusyuk saat akan sholat, sebelum sholat, persiapannya sesaat sebelum sholat. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Dan yang ketiga, pasca sholat atau setelah sholat, sesaat setelah sholat. Pasrahan jiwa dan raga secara total yang disertai dengan kerendahan hati ditunjukkan dengan 3 fase ini: sebelum sholat, saat sholat, dan pasca sholat. Kita akan fokus pada yang ini dulu. Ternyata sebagian orang memahami khusyuk itu hanya sebatas saat sholat. Tapi nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita ternyata proses khusyuk itu dimulai sejak saat akan sholat. Dimulai sejak saat akan sholat. Bagaimana petunjuk yang pertama? Lihat ayat 46-nya Al-Baqarah. Tadi ayat 45 dan 46-nya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika punya persoalan, maka minta tolonglah pada Allah dengan cara ikhtiar, dengan sabar dan salat. Sulit salat itu dilakukan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa mereka? 1. Perhatikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1 dulu ini. Kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 46. Perhatikan sini. Orang khusyuk itu siapa mereka? Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang sebelum sholat, bukan saat sholat. Orang-orang yang sebelum sholat, yadhunnuna, dia telah sangat merasakan annahum mulaqu rabbihim, dia akan bertemu menghadap kepada Tuhannya. Di ciri orang khusyuk itu,
Sebelum sholat dia sudah punya rasa. Sudah akan yakin menghadap, memenuhi undangan Allah. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi azan apa artinya? Baik, telinga secara bahasa ya, didengar oleh kita. Secara fikihnya panggilan Allah untuk menghadap kepadanya. Nah, orang khusyuk itu saat dia akan sholat ditunaikan, mendengar panggilan itu, dia sudah merasa, oh sekarang sudah diundang oleh Allah. Oke, sudah diundang oleh Allah. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, sekarang jam 9 lewat 2 menit. Kalau kita jam 10, alhamdulillah, jam 10 kita diundang oleh Pak Gubernur untuk insya Allah brunch, breakfast and lunch. Ya. Nanti, nggak sekarang puasa ya, membawa bekal brunch misalnya, baik. Dikasih sembako, diundang sekaligus audiensi. Kira-kira pakai baju kayak gini atau ganti? Naikkan tawarannya, diundang presiden jam 12 di Istana Negara, kita akan berangkat, ganti seperti ini atau gini saja? Ganti baju, pakai minyak wangi, kalau perlu 5 meter sebelum datang sudah tercium kan? Dan jangan lupa bawa proposal yang belum tentu dikabulkan. Kalau antum bertemu dengan sosok manusia saja, persiapan kita sudah sedemikian bagus adanya, dijadikan kita siap-siap dengan baik, parfumnya baik, pakaiannya baik dan sebagainya, yang permohonan kita belum tentu dikabulkan. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah penampilan kita biasa-biasa saja? Karena itulah ciri orang khusyuk ketika dipanggil oleh Allah. Apa persiapannya? 1. Al-A'raf ayat 31, Quran surat 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, setiap engkau mau ke masjid, dalam konteks ini mau salat, setiap mau salat kenakan pakaian terbaikmu. Khudhu zinatakum, subhanallah, diundang Allah. Diundang oleh Allah, akan dikabulkan permintaan kita, dimaafkan kalau salah, diampuni kalau berdosa, dan subhanallah sehari minimal diundang 5 kali. Ada nggak bupati ngundang kita sehari 5 kali? Nggak ada. Allah mengundang kita sehari 5 kali, ingin mengabulkan setiap permohonan kita, ingin memaafkan kita, mengampuni setiap dosa kita. Hadisnya berlaku, salat antara satu dengan yang lainnya bisa menjadi kafarat antara dosa-dosa yang dilakukan di antara itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 233. Jelas di situ. Oke. Sekarang kita sudah diundang, kata Al-Quran langsung ini, setiap memenuhi undangan Allah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu, inda kulli masjid, setiap akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di masjid. Jelas sampai sini? Jadi orang khusyuk itu dari pakaiannya sudah kelihatan. Kalau bapak tidak percaya, ibu tidak percaya, silahkan mulai keluar dari sini saat akan sholat zuhur, penampilan kita bedakan. Antum pakaiannya ganti dengan bagus, kenakan minyak wangi yang baik misalnya, itu akan lain sholatnya. Ya Allah, saya katakan akan lain sholatnya. Rasakan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau pulang dari sini hari Ahad, lewat ke satu tempat itu seringkali menangis Pak Ibu. Orang untuk musyrik saja di hari Ahad itu pakaiannya bagus-bagus, pakai batik, ibunya pakai kebaya, anaknya dibawain mainan, dikuncir tua, dikepang jalan-jalan kan, itu mau musyrik. Antum sudah diberikan nikmat Islam, sudah dekat dengan Allah, dipanggil penampilan biasa-biasa saja. Kadang-kadang maaf ya, main bola dengan sholat pakaiannya sama, jalan-jalan dengan sholat pakaiannya sama, kadang-kadang bergambar, malaikatnya juga bingung, di depan Sule, belakang Ayu Ting Ting, gimana maunya tuh. Subhanallah, mohon maaf ya. Jadi ingin memberi gambaran kita itu tidak adil. Kalau meminta ingin cepat, tapi kalau dipanggil begitu-gitu saja. Karena itu penampilan itu terkait erat dengan doa. Nanti di Al-Baqarah 186 itu kata Allah, doa itu seharusnya kalau diminta langsung dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku mencari-cari aku sangat dekat. Biasanya kalau orang cari Allah ingin apa? Punya kebutuhan. Oke. Makanya langsung ayatnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau dia punya kebutuhan, saat minta langsung dikabulkan. Pertanyaannya, kenapa kita kalau meminta jarang sekali kadang-kadang langsung dikabulkan? Falyastajibuli. Syarat kalau ingin cepat dikabulkan doa, respon seruan Allah dengan cara terbaik. Kadang-kadang kita merespon dengan cara yang kurang elok. Ini bagian pertama. Kenakan pakaian terbaik, subhanallah, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullah, itu jangankan mau sholat,
ingin memberikan fatwa membaca hadis, itu mandi dulu, pakai kenakan jubah yang paling bagus, pakai minyak wewangian dan sebagainya. Ya. Kalau di jalan ditanya tentang hadis, itu nggak akan jawab sebelum wudu dulu. Wudu pakai pakaian terbaik. Kenapa? Beliau menyampaikan, saya ketika menyampaikan hadis seolah-olah merasakan bersama Rasulullah dan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Apalagi bertemu dengan Allah. Yang kedua, orang khusyuk sudah siap dengan pakaiannya. Yang kedua, dia sempurnakan wudunya, berwudu. Dalilnya Quran surah 5 Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan seterusnya ayat. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menyempurnakan salat, begitu terjemahnya. Okay. Di qumtum itu dari kata qama. Idza qumtum ila shalah, itu artinya menunaikan dengan sempurna. Artinya ada orang salat yang tidak sempurna. Jika kalian ingin menyempurnakan salat, maka berwudulah terlebih dahulu dengan membasuh wajahmu, tangan sampai dengan siku. Awas, bukan siku sampai tangan, tapi tangan sampai siku. Awas, saya pernah terangkan ini ya. Jadi wudunya tidak ada lagi yang dari siku ke tangan, kerannya dibuka dari siku ke tangan, tidak. Yang dimaksud dari tangan ke siku baru dialirkan. Sampai selesai ini kita lakukan. Jadi satu, diminta menyiapkan pakaian terbaik. Yang kedua, sempurnakan wudu. Bahkan Nabi menyampaikan kepada orang yang kurang baik salatnya, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Kalau engkau ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudumu. Itu satu. Baik. Kapan ini dilakukan? Dan kenapa ini mesti dilakukan? Lihat sini. Ini persis dilakukan maksimal saat azan. Saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita siapkan pakaian terbaik. Kemudian wudu kita sempurnakan dengan baik. Kapan dilakukan? Saat azan. Jadi coba saling bekerja sama ya ibu bapak sekalian. Bagi ayah yang di kantor pulang, kadang-kadang kan suka lupa sholat demikian saja. Ya ibunya yang menyiapkan pakaiannya. Sholat terkait erat dengan kebahagiaan. Yakin pada saya kalau anak benar sholatnya, itu akan terbuka kecerdasannya. Kadang-kadang orang tua lupa, pulang dari sekolah pakaian seperti itu saja. Bapak ibu siapkan pakaian terbaiknya, bimbing wudunya dan sebagainya. Satu ini. Sekarang dulu. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Karena kita akan berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah. Kemudian, nah ini kaitannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini ciri yang ketiga. Di orang khusyuk sebelum salat, dia pakai pakaian terbaik, siapkan wudu dengan baik. Dan yang ketiga, perhatikan di sini. Kenapa kita mesti mengenakan pakaian terbaik dan wudu dulu dengan sempurna? Wa annahum ilaihi raji'un. Maaf, kalau ada orang yang meninggal dunia, apa yang diucapkan? Wa inna ilaihi raji'un. Dan dia merasakan, barangkali ketika dia memenuhi undangan Allah, dia akan dipanggil untuk selamanya. Dia akan dipanggil untuk selamanya. Ada yang namanya di sini Andi. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada maksud saya akan saya ganti. Oke. Pak Andi sudah dipanggil Allah. Apa artinya? 3. Antum dipanggil Allah 5 kali sehari. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ada yang tahu kapan akan meninggal? Tidak ada. Setiap hari 5 kali kita diingatkan, dipanggil oleh Allah. Barangkali panggilan itu menjadikan panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Dan tidak ada cara pulang yang paling indah kecuali saat ingat dengan Allah. Salat, sujud dia meninggal. Salat saat tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, perhatikan kalimatnya, orang khusyuk itu apa yang dilakukan? Dia yakin akan bertemu dengan Allah, siap-siap kenakan pakaian terbaik. Allah yang dituju. Wudu dia, kenapa dengan wudu? Karena dia sempurnakan dulu, bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya, sehingga ketika wafat menghadap Allah tidak perlu dibutuhkan lagi oleh orang lain. Jelas sampai sini? Kapan isyarat yang kedua ini dilakukan? Ini saat adzan, yang ini saat iqamah. Iqamah. Di antum kalau sudah masuk masjid, kemudian ada iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Nah itu maksudnya, hadirkan diri kita, bersiap menghadap Allah, dan rasakan barangkali ini sholat terakhir saya, mungkin saya pulang. Jelas sampai sini? Kalau orang sudah melakukan tahapan ini, itu insya Allah hatinya tersambung dengan Allah.
lahir kepasrahan, lahir ketundukan, bersiap. Coba antum ingat-ingat berapa dosa yang dibawa sebelum sholat. Barangkali diwafatkan dosa kita masih banyak. Karena itu nanti kita akan bahas kenapa kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya. Itu nanti rumusnya dibaca sambil merasakan kesalahan apa yang kita bawa sebelum sholat. Nanti kita akan bahas itu. Jelas sampai sini?